Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dwika Windaningtyas Saputri dengan NIM 102200016 dan teman saya Dina Febriani dengan NIM 102200015. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai peranan hakim di muka sidang pengadilan. Pengertian hakim. Hakim atau qadhi secara bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutus perkara. Sedangkan secara syara, hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan menggugat dalam bidang perdata. Dalam pasal 1/8 KUHP dinyatakan, hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana atau perdata berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hakim sebagai pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dalam amandemen ketiga Undang-Undang 1945 dalam pasal 24 yaitu ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Syarat menjadi hakim yaitu laki-laki merdeka, berakal, atau mempunyai kecerdasan, beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya, mendengar, melihat, dan tidak bisu. Tugas hakim adalah memeriksa, menerima, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya, dan hakim berkewajiban membantu mencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak. Materi selanjutnya adalah peranan hakim di muka sidang pengadilan. Hakim perdata dalam keadaan tertentu harus dan bahkan wajib untuk bersikap aktif sepanjang ketentuan undang-undang dan hukum acara perdata membolehkan hakim untuk bersikap aktif. Namun, hakim perdata dalam keadaan tertentu yang lain harus tetap bersifat pasif karena undang-undang dan hukum acara perdata mengharuskan hakim untuk bersikap pasif. Dalam hal menyangkut menentukan luasnya perkara maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut hakim harus bersikap pasif. Namun, setelah perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke pengadilan, maka hakim menunjukkan sikap yang aktif. Peran hakim di muka sidang pengadilan dimulai dari mempelajari berkas perkara, menentukan jadwal sidang, memerintahkan jurusita memanggil pihak berperkara, membuka sidang pertama, memeriksa keabsahan relasi panggilan sidang, mengupayakan perdamaian pihak berperkara, memberi kesempatan pihak berperkara mengajukan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, memberikan kesempatan pihak-pihak berperkara mengajukan alat bukti, menilai keabsahan alat bukti, melakukan pemeriksaan setempat, memanggil dan mendengar keterangan ahli, menggali sumber hukum relevan sebagai dasar putusan, melakukan permusyawaratan majelis dalam menentukan pertimbangan, melengkapi dasar-dasar dan alasan, membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, memberikan kesempatan pihak untuk mengajukan upaya hukum, serta melaksanakan eksekusi putusan atas permohonan pihak berperkara. Pada uraian tersebut, tampak bahwa sesungguhnya hakim perdata memiliki sikap yang aktif, baik sejak tahapan pra-persidangan, tahap persidangan dan pembuktian, sampai dengan tahap pasca persidangan. Materi selanjutnya adalah azas hakim aktif dan pasif dalam hukum acara perdata. Azas aktif adalah azas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan. Azas pasif adalah hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak.
Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.